Berikut ini ada satu teorema ya, teorema penting mengenai matriks representasi ini gitu ya. Nah, jadi misalkan saya punya T pemetaan linier dan V dan W itu adalah ruang vektor yang berdimensi hingga seperti yang saya pernah bahas sebelumnya. Nah, misalkan B itu basis di V dan W itu basis di W, maka kita punya ini statement ini. Nah, statement ini tuh penting kenapa? Nah, saya akan gambarkan sebuah diagram ya. Nah, saya punya ruang vektor V sembarang ya. Saya punya ruang vektor W sembarang ya. Nah, ini ada pemetaannya T. Nah, si V itu punya basis ya. Si V itu punya basis yaitu basis B. Oleh karena itu, si V itu bisa kita bisa kita bawa ke misalkan dimensi dari si V itu n. Oleh karena itu si V itu bisa kita bawa ke Fn. Ya. Setiap vektor di V oleh basis B itu koordinat dari setiap vektor si V terhadap basis B itu adalah suatu elemen di Fn. Nah, begitu pula dengan si W ya. Ya. Karena si W itu punya basis C, ya, misalkan dimensinya si W itu adalah M, maka setiap vektor di W, ya, setiap vektor di W, koordinatnya terhadap basis C itu tuh adalah elemen dari Fm, ya. Makanya kita bisa bawa ke Fm. Nah, sekarang pandang pemetaan dari Fn ke Fm. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah ini matriks ya, matriks TBC. Gitu ya. Nah, teorema ini mengatakan bahwa ya, saya tinjau yang sisi kiri dulu. Nah, V itu adalah suatu elemen di V ya. TV itu adalah suatu elemen di W. Berarti kita jalurnya tuh begini ya. Dari sini ke sini ya. 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 TV ada elemen di W. Nah, terus TV terhadap basis C ini tuh elemen di FM. Berarti gini. Ya. Nah, ini yang bagian kiri nih. Tapi yang bagian kanan ya. Nah, yang bagian kanan saya pakai warna biru misalkan T, B, C itu tuh adalah matriks ya, matriks pemetaan dari Fn ke Fm. Nah, terus ini VB itu adalah V-nya itu ada di V, ya, tapi koordinat V terhadap basis B itu ada di Fn ya. Ya, berarti ini urutannya tuh gini-gini ke sini. Ya. Nah, jadi teorema ini mengatakan bahwa apapun jalur yang kita pilih, kita harus mendapatkan nilai yang sama gitu. Jadi kalau kita pakai jalur warna biru, ya, kita dapatkan suatu nilai di sini nih, suatu nilai. Kalau kita pakai warna kuning, kita dapatkan suatu nilai juga dan kedua nilai ini tuh harus sama. Jadi teorema ini tuh lumayan penting. Jadi matriks representasi itu nggak boleh memberikan hasil yang berbeda dari pemetaannya gitu. Nah, jadi matriks teorema ini lumayan penting yang saya akan buktikan di slide setelah ini. Nah, sekarang kita akan buktikan teorema yang sebelumnya. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu B itu adalah suatu basis di B dan C itu adalah suatu basis di C ya. Nah, C itu W1 sampai WM ya. Di sini harusnya sampai WM. Nah, sekarang sebelum itu saya ingin mencari tahu dulu ya. Tahap pertama saya ingin mencari tahu dulu koordinat dari V1 terhadap basis B. Yaitu adalah apa? Ya, 1, 0, 0 sampai 0 ya. Nah, begitu juga dengan V2, koordinatnya terhadap basis B itu apa? 0, 1, 0, 0 semua ya. Dan seterusnya sampai Vn, koordinatnya terhadap basis B itu adalah 0, 0 semua 0, sampai yang terakhirnya itu hanyalah 1. Nah, semoga cukup jelas nih. Dan langkah kedua itu saya ingin mencari tahu apakah isi dari matriks TBC itu apa. Ya. Menurut definisi itu apa? Matriks TBC. Kolom pertamanya itu apa? Yaitu kolom pertamanya itu adalah ini. T petanya gitu ya. Peta dari si V1 kita cari koordinatnya terhadap basis C ya. Ini adalah kolom pertama. Kolom keduanya itu peta dari V2 kita cari koordinatnya terhadap basis C ya. Dan seterusnya sampai ini. TVN petanya itu apa? Kita cari koordinatnya terhadap basis C. Nah, ini adalah apa namanya? Vektor-vektor kolom-kolom dari matriks TBC ya. Kemudian langkah ketiga, saya ambil sembarang V di V besar. Nah, maka
karena V itu ada di V besar, ada di ruang vektor V, maka V itu bisa dijadikan kombinasi linear dari V1 sampai Vn ya. Jadi V1, alfa 2, V2, dan seterusnya sampai alfa n, Vn. Maka koordinat si V terhadap basis B itu apa? Ini ya, alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa n. Nah, ini langkah yang penting nih. Ini trik dari teorema ini, yaitu membuat si vektor ini, koordinat vektor V terhadap basis B itu menjadi kombinasi linear dari ini. Dari ini. Ini adalah alfa 1, 1, 0, 0, 0 ya. Alfa 2 ya, 0, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya sampai alfa n, 0, 0, 1 di sini. Dan kita tahu bahwa ini tuh adalah VB ya. Berarti ini ada alfa 1, V1 terhadap B, alfa 2, V2 terhadap B, dan seterusnya ya. Alfa n, Vn terhadap B. Nah, sekarang kita sudah siap untuk membuktikan ini. TBC dikalikan V terhadap basis B itu adalah ini. TV dalam kurung C ya. Yang akan saya state di slide berikutnya. Nah, kita akan buktikan ya. Nah, sekarang TBC-nya itu saya akan buka ya. TV1 terhadap basis C ya. Dan seterusnya sampai ini ya. TVN terhadap basis C. Nah, kemudian ini adalah ini alfa 1, alfa 2 sampai alfa n. Nah, ini hasilnya itu apa? Hasilnya itu adalah ini ya. Berarti alfa 1 TV1 terhadap basis C, alfa 2 TV2 terhadap basis C, dan seterusnya sampai alfa n TVN terhadap basis C ya. Dan ini sama dengan apa nih? Dan ini ingat menurut teorema di bab 1.5 ya, jika Anda ingat, skalar ini bisa masuk ke dalam ya. Berarti ini T alfa 1 V1 C ya. Jadi skalarnya bisa masuk ke dalam ya, alfa 2 T V2 terhadap basis C, dan seterusnya sampai alfa n T Vn terhadap basis C. Nah, lagi-lagi karena T itu linear, ini juga bisa masuk ya. Jadi T alfa 1 terhadap basis C, alfa 1 V1 terhadap basis C, ya. Peta dari alfa 2 V2 terhadap basis C, dan seterusnya sampai peta dari alfa n Vn terhadap basis C. Lagi-lagi menurut teorema di subbab 1.5, koordinat dari V plus W itu sama dengan koordinat V ditambah koordinat W ya. Oleh karena itu bisa kita gabungkan ya. T alfa 1 V1 dan seterusnya sampai ini T alfa n Vn terhadap basis C ya. Dan karena T itu linear, maka ini bisa kita gabungkan semua. Ya, terhadap basis C. Dan ini maka ini adalah jadi apa nih? Ya, T alfa 1 V1 sampai alfa n Pn, kalau kita jumlahkan semua kan itu adalah V yang kita tulis di awal ya. Nah, dengan ini teorema yang pertama yang kita punya tadi itu terbukti ya. Jadi dengan ini mau pakai jalur kuning atau pakai jalur biru, itu jawabannya itu tetap sama ya. Nah, semoga cukup jelas pembuktian dari teorema itu. Nah, kita lanjut ke teorema berikutnya. Nah, di sini saya punya ruang vektor berdimensi hingga V ya. Nah, tapi kita sekarang punya dua basis nih, ya B1 sama B2 ya. Maka terdapat suatu matriks ya yang punya inverse, sehingga matriks tersebut bisa mengubah koordinat dari koordinat suatu vektor terhadap basis B1 menjadi koordinat suatu vektor terhadap basis B2 ya. Nah, buktinya nggak terlalu susah. Saya langsung buktikan di sini ya. Saya langsung buktikan di sini ya. Nah, buktinya itu, nah intinya itu si V itu V kecil ya. V kecil itu ada di V ya. Nah, dia bisa jadi koordinat terhadap basis 1 dan dia bisa jadi koordinat terhadap basis 2 gitu ya. Berarti dengan kata lain, si V-nya sendiri nggak berubah. Oleh karena itu kita cukup memandang atau memikirkan sebuah transformasi linear identitas gitu. Jadi ini identitas gitu. V gitu. Jadi V-nya itu nggak berubah. Jadi pemetaan identitas kan
memetakan setiap vektor ke dirinya sendiri gitu ya. Nah, kita pakai yang ini pakai B1, yang ini pakai B2 gitu ya. Maka ini jadi Fn, ini jadi Fn, dan ini pemetaan ini adalah I, pemetaan I B1, B2. Nah, inilah yang akan menjadi P kita gitu ya. Ini yang akan menjadi tujuan kita. Menjadi matriks P kita tuh ini. Nah, jadi bagaimana mendefinisikan si P ya? Jadi P itu adalah, jadi pilih ya. Pilih P itu adalah sebagai ini pemetaan identitas B1, B2 di mana setiap kolomnya itu adalah apa? Kolom pertama itu adalah apa? Jadi saya misalkan dulu nih B1 itu adalah V1, V2 sampai Vn. Jadi kita misalkan basis dimensi dari si V itu adalah N dan B2 itu adalah nih U1, U2 sampai UN ya. Jadi ini adalah basis juga. Nah, jadi ini adalah peta dari V1 ya terhadap basis B2 ya. Ini peta dari V2 terhadap basis B2 dan seterusnya ya. Peta dari Vn terhadap basis B2 ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa karena V1 itu dipetakan oleh pemetaan identitas, berarti peta dari V1 ya V1 juga. Berarti kita bisa langsung ini B2 ya. V2 terhadap B2 dan seterusnya sampai Vn terhadap B2. Nah, ini. Nah, si P ini, P yang didefinisikan ini pasti memenuhi ini ya. Pasti memenuhi ini. Ya, karena sesuai definisinya ya. Dan juga si P yang kita definisikan ini juga pasti punya inverse. Kenapa punya inverse? Karena V1, V2 sampai Vn itu basis, oleh karena itu setiap kolom-kolom ini tuh bebas linear. Berarti rank-nya itu penuh atau rank-nya itu sama dengan N, oleh karena itu dia pasti punya inverse. Dengan ini teorema ini sudah terbukti ya. Nah, matriks P yang tadi kita definisikan itu, kita definisikan secara formal di definisi 3.35 ini sebagai ini, matriks transisi dari B1 ke B2. Ya, jadi si P yang merupakan ini matriks transisi dari B1 ke B2 atau yang sama dengan ini matriks representasi dari pemetaan identitas itu kita sebut dengan matriks transisi. Nah, saya ambil suatu contoh. Nah, kalau saya punya B1-nya ini dan B2-nya ini, kita akan coba cari P-nya yuk. Cari P-nya itu gimana? Ya, kita coba petakan aja. Petakan setiap elemen di B1, cari koordinatnya terhadap B2. Tapi karena pemetaannya itu pemetaan identitas, jadi saya nggak usah pusing, kita coba langsung cari aja 1, 2 itu koordinatnya apa terhadap basis 2 ya. Nah, karena basis 2-nya itu mudah, dengan gampang kita bisa cari koordinatnya ya. Ya, dengan gampang ini adalah 2, ini 1, kemudian ini adalah min 1, ini 1 ya. Oleh karena itu P yang matriks transisinya itu adalah 2, 1 dan ini harusnya satunya 1 ya. Min 1, 1. Ya, nah ini adalah matriks P-nya. Dan si matriks P ini akan bisa mengubah vektor apapun ya, yang koordinatnya terhadap B1 menjadi vektor apapun koordinatnya terhadap B2 ya. Nah, saya akan coba ambil satu contoh nih untuk membuktikan ini yang di dalam kotak nih. Saya ambil suatu vektor nih 3, 4 ya. Ya, saya cari koordinatnya terhadap basis yang pertama ya. Yaitu adalah 1, 2 ditambah 1 min 1 nih apa nih? Dan kemudian ini adalah 01 ditambah 10 ya. Nah, yang kedua lebih mudah ya. Ini jawabannya ini adalah 4 dan ini 3. Sementara yang pertama jawabannya adalah ini 7/3, ini 2/3 ya. Nah, kita coba cari tahu nih, benarkah 21 min 11 kalau kita kalikan dengan ini 7/3, 2/3. Nah, ini benarkah akan menjadi 4/3 gitu ya. Dan jawabannya benar nih. 2 kali 7/3 kan 14/3 dikurangin 2/3 yaitu 12/3 dan itu adalah 4. Dan berikutnya 7/3 ditambah 2/3 itu adalah 9/3 dan jawabannya adalah 3 ya. Nah, jadi benar si P ini bisa mengubah koordinat terhadap B1 menjadi koordinat terhadap B2. Ya, kita akan masuk ke topik berikutnya sekarang.